Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiatul Marifah dari kelas 10 PPLG 3 SMK Negeri 3 Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi percabangan dan materi perulangan. Yang pertama, saya akan membahas materi percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk memilih jalur tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, jika nilai siswa lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Sedangkan jika kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Percabangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan program memilih tindakan yang berbeda sesuai hasil pemeriksaan kondisi, apakah bernilai true atau false. Percabangan sangat penting karena membuat program dapat berjalan lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Dalam Python, percabangan menggunakan perintah if else, dan if else. Contohnya, jika nilai siswa lebih dari 75, maka dinyatakan lulus, sedangkan jika kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Berikut adalah manfaat percabangan. Yang pertama yaitu membuat program bisa mengambil keputusan. Yang kedua, membuat program interaktif, mempermudah menentukan tertentu, serta membuat program lebih fleksibel. Berikut adalah tujuan percabangan, yaitu menentukan tindakan berdasarkan kondisi, menjalankan perintah yang berbeda, dan membantu proses logika dalam program. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis percabangan dalam Python, yaitu if else, dan if else. Pertama, kita akan membahas percabangan if. Percabangan if digunakan untuk satu kondisi, perintah hanya akan dijalankan jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Pada contoh ini, terdapat variabel yang bernilai 17. Program akan memeriksa apakah umur lebih dari 17 atau sama dengan 17. Karena kondisi tersebut bernilai benar, maka program akan menampilkan tulisan boleh membuat KTP. Yang kedua, yaitu if else. Percabangan if else digunakan ketika terdapat dua pilihan kondisi. Pada contoh ini, terdapat variabel yang bernilai 60. Program akan memeriksa apakah nilai lebih dari atau sama dengan 17. Karena nilai 60 lebih kecil dari 75, maka kondisi bernilai salah. Oleh karena itu, program menjalankan bagian else dan akan menampilkan tulisan tidak lulus. Apabila nilai 75 atau lebih, maka program akan menampilkan tulisan lulus. Selanjutnya adalah percabangan if else. Percabangan ini digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi. Pada contoh ini, nilai yang dimasukkan adalah 85. Program pertama memeriksa apakah nilai lebih dari atau sama dengan 90. Karena kondisi tersebut tidak terpenuhi, program melanjutkan ke kondisi berikutnya, yaitu apakah nilai lebih dari atau sama dengan 80. Karena kondisi ini bernilai benar, maka program menampilkan nilai B. Jika nilainya 90 atau lebih, maka hasilnya A. Sedangkan jika kurang dari 80, maka hasilnya C. Selanjutnya adalah flowchart dari bagian if. Flowchart ini dimulai dari start,
Kemudian, program menerima input umur sebesar 17. Setelah itu, program memeriksa apakah umur lebih dari atau sama dengan 17. Karena kondisi tersebut benar, program menampilkan output, boleh membuat KTP, lalu program berakhir di end. Selanjutnya adalah flowchart dari percabangan if-else. Pada program dimulai dengan memasukkan nilai sebesar 60. Kemudian program memeriksa apakah nilai lebih dari atau sama dengan 75. Jika kondisi benar, maka output yang ditampilkan adalah lulus. Namun, karena nilai yang dimasukkan adalah 60, program mengikuti jalur kondisi salah dan menampilkan output tidak lulus. Setelah itu, program selesai. Berikutnya adalah flowchart dari percabangan if, elif, else. Program dimulai dengan memasukkan nilai sebesar 85. Kemudian program memeriksa kondisi pertama, yaitu apakah nilai lebih dari atau sama dengan 90. Karena kondisi tersebut tidak terpenuhi, program melanjutkan ke kondisi kedua, yaitu apakah nilai lebih dari atau sama dengan 80. Karena kondisi kedua bernilai benar, program menampilkan output B. Setelah output ditampilkan, program berakhir. Perulangan loop adalah konsep pemrograman untuk mengeksekusi satu atau serangkaian perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu. Selanjutnya saya akan membahas materi perulangan. Fungsi utamanya adalah mengotomatiskan tugas repetitif, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan penulisan kode yang sama berulang kali. Perulangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang sesuai kondisi atau jumlah yang telah ditentukan. Dengan perulangan, programmer tidak perlu menulis perintah yang sama berkali-kali sehingga program menjadi lebih efisien dan lebih mudah dibuat. Perulangan sangat berguna untuk mengolah data, menampilkan informasi berulang-ulang, dan melakukan proses yang sama untuk beberapa kali. Berikut adalah manfaat perulangan. Manfaatnya yaitu adalah mempersingkat penulisan program, menghemat waktu, mengurangi penulisan kode berulang, serta mempermudah pekerjaan yang dilakukan berkali-kali. Tujuan perulangan adalah yang pertama, menjalankan perintah secara otomatis berulang. Yang kedua, membuat program lebih efisien. Yang ketiga, mempermudah pengolahan data. Berikut ini adalah jenis-jenis perulangan dalam Python, yaitu for, while, dan do while. Pertama, kita akan membahas perulangan for. Perulangan for digunakan jika jumlah perulangannya sudah diketahui. Pada contoh program ini terdapat kode perintah rank 5, berarti perulangan dilakukan sebanyak 5 kali. Karena itu, program akan menampilkan tulisan halo sebanyak 5 kali. Selanjutnya adalah perulangan while. Perulangan while digunakan jika perulangan bergantung pada satu kondisi. Pada contoh program ini, nilai awal variabel i adalah 1. Selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5, program akan terus menampilkan nilai i. Setelah ditampilkan, nilai i akan bertambah 1 hingga akhirnya kondisi tidak terpenuhi dan perulangan berhenti. Yang terakhir adalah do while. Python tidak memiliki perintah do while secara langsung, tetapi konsepnya tetap dapat digunakan. Pada contoh program ini, pengguna diminta memasukkan angka.
Jika angka yang dimasukkan lebih dari 0, maka program akan berhenti menggunakan perintah break. Namun, jika angka yang dimasukkan belum memenuhi kondisi tersebut, program akan terus meminta input kembali. Konsep ini disebut while karena program dijalankan terlebih dahulu, kemudian kondisi diperiksa. Berikut adalah flowchart dari perulangan for. For ini menunjukkan bahwa program dimulai dengan nilai I sama dengan 0. Kemudian memeriksa apakah nilai I masih kurang dari 5. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program akan menampilkan tulisan halo, lalu nilai I bertambah 1 dan proses diulang kembali. Perulangan akan berhenti ketika nilai I sudah tidak memenuhi kondisi. Selanjutnya adalah flowchart while. Flowchart ini menunjukkan bahwa program dimulai dengan nilai I sama dengan 1. Kemudian program memeriksa kondisi apakah I kurang dari atau sama dengan 5. Jika kondisi benar, program menampilkan nilai I, kemudian nilai I ditambah 1 dan kembali memeriksa kondisi. Proses ini akan terus berlangsung sampai kondisi bernilai salah. Berikut adalah flowchart while. Flowchart ini menunjukkan bahwa program meminta pengguna memasukkan angka terlebih dahulu. Setelah itu, program memeriksa apakah angka yang dimasukkan lebih dari 0. Jika iya, maka program keluar dari perulangan dan selesai. Jika tidak, program akan kembali mengulang proses input sampai kondisi terpenuhi. Kesimpulannya, perulangan loop adalah pemrograman yang digunakan untuk menjalankan sekumpulan instruksi secara berulang-ulang selama kondisinya tertentu masih terpenuhi. Mengefisiensikan penulisan kode agar tidak perlu menulis instruksi yang sama berkali-kali, meningkatkan efisien waktu, serta mengotomatisasikan tugas repetitif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.